Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik statistik, guys ya. Jadi sebagai persiapan untuk kalian yang mungkin mau ada quiz, ya guys ya. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah. Simak video ini sampai selesai untuk melihat pembahasannya, guys ya. Kita akan lihat dari soal yang pertama. Oke, number one ya, ini adalah tentang grafik pie chart ya. Kita baca terlebih dahulu. Pay attention to the pie chart below. It shows the math score of 120 students ya. Ini total muridnya ya. Satu angkatan nih misalkan. Jadi atau satu kelas ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya totalnya 120 students di kelas 8. 17 students itu meraih angka 9. Angka 9 ini yang warna hijau guys ya, kamu bisa lihat. Ini ya. Ini angka 9 itu yang berarti ini pintar-pintar nih yang nilainya bagus ya. The number of students who score angka 8 ini berapa jadinya? Nah, ini ada berapa students? Ini yang ditanya. How many students? Nah, jadi kita lihat ya guys ya. Jadi kalau 51 degree ya, ini degree ya guys ya. Ini maksudnya 51 degree itu ininya nih, yang besar angle-nya. Itu mewakili represent how many students? 17 students ya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu one students-nya itu represent atau diwakili oleh berapa degree ini ya. Tinggal dibagi 3, dibagi 17. Jadi ini 3 derajat ya guys ya. Jadi ini saya bagi nih. Ini divided with 17, this one also divided with 17. Ya, division. Jadi satu siswa nilainya 3 derajat. Nah, sekarang X itu berapa derajat? X itu kita bisa mencari, cara mencari nilai X-nya itu, karena satu putaran itu semuanya 360, berarti dikurangi 51, 102, dan 138. Kalian boleh coba hitung pakai kalkulator, atau tidak, ya nanti dapatnya, nanti di sini saya dapetin itu 69 derajat, guys. Nah, 69 derajat itu berarti kamu apa ini? Ini 69. Nah, ini berarti kita kalikan. Kalikan berapa itu, guys? Itu kita kali dengan 23, guys ya. Kalau yang kiri dikali 23, nanti yang kanan juga harus dikali 23. Resultnya di sini adalah 23 students ya. So this is the answer for number one ya. 23 students yang got the score of 8 ya. Seperti itu, guys. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 2. Ya. Soal nomor 2 adalah demikian. Below bar graph represents the number of pupils in different level of secondary school. Based on this graph, the mean number of pupil per secondary level is, nah, kalian diminta menghitung mean. Mean itu nama lainnya adalah average. Jadi average itu kamu tinggal totalin semuanya dibagi ada 4 nih, 4 secondary ya. Jadi pertama secondary 1 ada 30 anak, secondary 2 ada 20, secondary 3 ada 10, dan secondary 4 ada 20 ya. Jadi nanti kalian akan dapetin 80 bagi 4, rata-ratanya adalah 20 guys ya. Jadi ini adalah jawabannya untuk yang nomor 2 ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini namanya dot diagram. Below is a dot diagram shows the height of 20 plants in centimeter. The percentage of plants whose height above artinya di atas ya, melebihi 62 cm. Nah, kamu bisa lihat. Jadi ini 56, ya 59, 60, 61, 62, 63 and so on. Nah, berarti kan yang ditanya itu kan yang above 62. Berarti yang ini nih. Nah, ada how many dots are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dots ya. Total ada 7. Jadi in percentage berarti 7 dibagi totalnya itu ada 20 ya. Kalikan 100%. Ya. Jadi ini kamu bisa cancel out. Jadi jawabannya adalah 35%. That's the amount of percentage the plant that has height above 62 cm ya. Oke guys, cukup mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dia bentuk diagramnya adalah stem and leaf diagram ya. Dengan legend, ini legend itu maksudnya cara bacanya guys ya. Kalau ada 15 strip 2 artinya tuh 152 ya guys ya. Ini tuh 60 motoris. Ini ada 60 motoris were survey, ini 60 orang yang
punya sepeda motor, disurvei berapa kira-kira biaya bulanan untuk bensin seperti itu ya. Nah, yang paling sedikit nih 152 nih. Oh, ini paling sedikit dan yang paling jauh 248 ya. Ini pasti kerjanya jauh nih kalau yang 248. Nah, mode. Apa artinya mode di sini? Ya ini bukan mean, bukan median, tapi mode. Mode itu adalah data dengan highest frekuensi atau yang paling sering muncul. Kamu lihat di sini yang paling sering muncul di situ adalah saya kasih warna biru nih. Yang mana nih? Ya, kalau kalian lihat di sini. Ya, itu ada 4 kali muncul yaitu 207, 207, 207 ada 4 kali ya. Yang lain nggak ada guys ya. Hanya 207. Berarti jawabannya adalah yang ini guys ya. Untuk mode itu adalah 207 dengan 4 kali frekuensinya ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah tentang survei suhu in degree Celsius each day over a 3-week period, whereas follows, kalian bisa baca the median. Nah, ini median. Median itu sebenarnya kan nilai tengah dan mudah sekali. Cuma challenge-nya di sini, kamu harus bisa dengan teliti ya, carefully, kamu harus urutin dari yang paling smallest data to the highest data. Ini kamu harus please pelan-pelan banget nih, ya. Saya akan bantu ya, kita lihat ya guys, yang paling kecil, nah ini kamu harus lihat, paling kecil itu 25. Ya, 25-nya ini kamu boleh apa nih? Boleh dicoret gini aja ya. Terus ada berapa lagi? 26-nya kalau nggak salah di sini ada 3. 3 data, 1, terus 2 dan 3 ya. Terus mana lagi nih guys? 27, 27-nya juga ada 3 data ya. Kalau saya ada salah, tolong dikoreksi ya guys ya. Karena ini memang butuh ketelitian. 28-nya cuma ada 2 kali ini. Ya, 28. Kemudian 29-nya itu ada 3 data. 1, 2, terus mana lagi nih? 3. Lalu 30-nya ada 3 data. Nah, kayak gini 30 ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 31-nya ada berapa data? 31-nya saya pindahin ke bawah aja ya. 31-nya itu ada 4 kalau nggak salah. Ya, kemudian ada 32-nya ada 2. Ya. Oke ya, ini lengkap semuanya ya. Nah, memang challenge-nya seperti itu. Jadi kamu harus bisa ngurutin dari yang data paling kecil ke data paling besar. Ya, tipsnya dari situ ya. Kamu udah tulis, kamu coret aja angkanya. Jadi jangan dipakai lagi. Nah, kalau kamu hitung frekuensinya ada berapa ini? Frekuensinya itu ada 21 data. Nah, berarti untuk menentukan letaknya, letak dari median ini adalah rumusnya guys, yaitu 21 selalu ditambahin 1, nanti dibagi 2. Ya, ini jadi urutan ke-11 guys ya. So this is, ini bukan jawaban, jadi urutannya ke-11 kamu hitung guys, dari data yang udah kamu sudah kamu sortir. Ya, jadi data urutan ke-11 itu jatuh di 29 yang ini nih. Ya, itu urutan ke-11. Gimana cara ngitungnya? Oke ya, saya bantu nih. Data pertama, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, 10, ya ini 11. Nah, kayak begini guys ya. Jadi ini adalah mediannya. Seperti itu guys. Oke guys, jadi jawaban untuk yang nomor 5 cukup jelas ya. Jawabannya adalah 29. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah sebuah table yang menunjukkan apa nih, number of school going children dengan ada frekuensinya. Kita diminta mean-nya. Kalau mean data seperti ini kamu, kalau yang tadi nomor sebelumnya itu mudah karena datanya sedikit. Kalau nomornya banyak, ini kamu harus bisa langsung mengalihkannya. Jadi mean atau average-nya itu seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah 0 kali 12 tambah 1 kali 6 tambah 2 kali 7 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 2. Yang di bawahnya ini adalah total dari frekuensinya only ya. Jadi total. Resultnya di sini saya dapetin yang bawahnya itu 30, yang atasnya itu nanti jadinya kalau kamu hitung secara teliti nanti dapatnya itu 37 ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-6 guys ya, 37/30 children. Seperti itu. Kita lanjut ya guys. Jika kalian ada yang bingung mau ditanyakan sampai sejauh ini, boleh ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 7. Soal nomor 7 sebetulnya mirip dengan soal yang sebelumnya tadi. Ya, challenge-nya di sini kamu harus bisa ngurutin dari yang
smallest data sampai yang highest, ya, atau sampai yang larger data seperti itu. Ini memang challenge-nya. Tapi ini datanya kelihatannya lebih sedikit, jadi lebih mudah ya. Jadi dari 30, 40 saya bantu urutin, 50, 50. Nah, kita coret nih ya. 30-nya tadi ada 1, 40. Nah, terus mana lagi nih? Langsung 70, 70, 80, 80. Kita coret dulu ya. 80, 80, 70, 70. Nah, sisanya, oh sorry, 80-nya ada 3 kali ya. Iya, 80-nya ada 3 kali. Sisanya ada 90 dan 100-nya ada 2 biji. Nah, gini ya. Oke, semua sudah dicoret, berarti semua sudah terpakai datanya. Kalau dilihat, mode itu adalah yang paling banyak frekuensinya, yaitu yang ini. Ini adalah mode, 80. Jadi jawabannya udah jelas yang bagian B sebetulnya, ya. Tapi kalau ditanya untuk menentukan mediannya, gimana mediannya? Median berarti kamu harus bisa urutannya. Ini frekuensinya ada berapa? Sekali lagi kamu coba hitung, frekuensinya ada 12. Ya, tambahin 1 bagi 2, itu rumusnya ya. Jadi ini adalah di data 6,5. Apa ini artinya data 6,5? Yuk kita hitung-hitung bareng. Jadi ini data pertama, first data, second data, third data, fourth, fifth, sixth, nah ini seven. Ini berarti median itu letaknya ada di tengah-tengah sini guys. Di sini adalah mediannya. Jadi kamu harus 70 tambah 80 you divide with 2. Ya cari tengahnya. Berarti ini 75 ya. Sesuai dengan jawaban yang ada di soal guys ya. Itu cara menentukan mode dan median guys. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah soal cerita di mana suatu kelas ya, misalkan ada tes mat, dari 15 orang, nilai rata-ratanya itu adalah 66. Kalau ada satu anak lagi yang namanya Tommy ini nilainya dimasukin, jadi 16 anak, itu ternyata nilai rata-ratanya naik nih. Wah, tinggi nih. Berarti nilai Tommy ini tinggi ya. Nah, cara paling mudah untuk mengerjakan ini, kamu bisa lihat nih. Jadi ini saya bantu ya, ini kan 16 students at the end finalnya itu nilainya itu totalnya sama dengan total 15 students yang pertama initial ditambah si satu student which is Tony ya, Tony himself. Nah, kita hitung caranya. Kalau yang 15 ini nilai mula-mulanya totalnya adalah 15 kali 66 ya, very easy. Kalau yang 16 students itu 67 ya dikali dengan 16 ya, karena si Tommy kan sudah include ini ya. Kalau ini belum include Tommy ya. Ini sudah include Tommy. Kalau yang ini masih initial. Ya, ini kan Tommy. Nah, nilai Tommy-nya itu sendiri kita nggak tahu. So you can assume nilai Tommy-nya itu apa? Kamu assume variabel misalkan n atau apa nilai n for nilai ya. Jadi nanti di sini 1072 di 990 tambahin n. Jadi nanti nilai n adalah saya dapetin nilainya 82 seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang di part nomor 8 guys ya. Silakan kalau misalkan kalian ada yang bingung boleh langsung ditanya. Nah, kita akan lanjut ya guys ke soal berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9 sudah masuk ke soal esai dan ini bentuk diagram stem and leaf diagram tapi dia ada 2 biji ya, ke kanan dan ke kiri bacanya. Jadi kalau yang kelas A bacanya tuh ini tuh 1 2 berarti 12. 29 berarti 29 bukan kebalik 92 ya. Hati-hati ya. Jadi saya mau tulis dulu kelas A itu dimulai datanya yang paling kecil itu dari 12, 29, 38, 49, and so on, and so on, and so on, sampai paling besarnya itu 99. Ya. Kalau yang kelas B, saya tulis sebelah kanan, kelas B itu dia bacanya berarti yang paling kecil 60, 60, 61, sampai paling gede itu adalah nanti ini 88 ya guys ya. Nah, find the number of students in each class. Jadi kalau ini number of students-nya itu tinggal kamu total. Ya, kamu total aja kamu hitung ada berapa. Saya hitung ada sekitar 20 students ya. Sedangkan untuk bagian yang B, students-nya itu cuma ada 18 students. Oke ya, ini sudah menjawab pertanyaan untuk bagian yang 9A. Sedangkan untuk yang 9B kan ditanya percentage who score 90 atau higher. Ya. Jadi untuk yang kelas A, yang
90 atau higher, itu yang mana aja sih nih yang pinter-pinter nih? Kategorinya saya kasih warna hijau ya. 90 atau higher ini cuma yang ini nih. Jadi cuma ada 2 anak. 2 anak dari 20 kalikan 100%. Ya, kamu hitung nanti dapat ini nilainya adalah 10%. Sedangkan untuk yang kelas B, wah nggak ada yang nilainya di atas 90 ya, paling tinggi aja 88. Jadi cuma 0 per 18 kalikan nanti 100% seperti itu ya. Jadi ini jawabannya ya 0. Ya kan nggak ada nilainya, nggak ada orangnya yang di atas 90. Jadi 0%. Jadi ini jawaban untuk yang di nomor 9A dan 9B ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, dan ini adalah soal nomor 10 sekaligus soal terakhir ya guys ya. Kita lihat dari soal 10A dulu terlebih dahulu ya. Ini ada tabel seperti yang part sebelumnya, jadi kamu itu harus membuat hitungannya seperti ini. Kan dia udah kasih tahu min number-nya 1,9, nah sekarang malah ditanya tuh X-nya. Ya, ini 10A, B, C kasusnya beda-beda, tapi kita akan coba lihat ya guys ya. Jadi untuk ini rumusnya adalah kayak begini guys, jadi totalnya dibagi N. Ini kan 1,9, nah N-nya itu adalah 10 tambah 15 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambahin X, kayak gini. Nah, untuk yang atas itu kamu 0 kali 10 tambah nanti 1 kali 15 tambahin 2 kali 9 tambahin 3 kali 6 ya, ini agak panjang memang ya, tambah 4 kali 6 dan terakhir tambah 5 kali X ya. Nanti resultnya bagian yang bawah kalian boleh coba bantu saya hitung ya. Ini saya belum dapat hitungannya. Jadi untuk yang ini 1,9 sama dengan yang bawah ini menjadi ini 25, ini 46 tambahin X. Nah, yang atas ini pasti ada tambah 5X. Nah, yang angka-angka ini tolong dihitung, guys. Itu saya dapetin 75. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari sini? Kamu lakukan yang namanya kali silang. Jadi 1,9 kalikan 46 tambahin X, sama dengan 75 ditambahin 5X. Dikali masuk ya, guys ya. 1,9 kali 46. Hasilnya di sini 87,4 tambahin 1,9X, sama dengan 75 plus 5X. Nah, di sini kita kurangin 75, resultnya jadi 12,4. Ya, 5 kurang 1,9, 3,1X. Sehingga nilai X-nya di sini kamu tinggal bagi. Saya dapetin nilai X-nya adalah 4, guys ya. Jawabannya sudah betul untuk yang nomor 10A. Bagaimana dengan yang 10B? From the frequency table in part A, if the mode is 1, mode-nya 1. Maksudnya mode-nya 1 itu ini. Jadi 10A tabelnya sama, ya, sama dengan yang B, tapi kasusnya beda. Kalau yang 10A kan dia minta min number-nya, kalau yang B dia kasih ininya syaratnya mode sekarang. Jadi min-nya nggak usah diperhitungkan gitu ya. Sekarang dia minta kalau mode-nya itu 1. So what's the largest possible value of X kalau tabelnya seperti di A, ya. Largest possible value untuk X, largest possible value of X mungkin nggak 15. Tidak mungkin. This is impossible. Kenapa? Kalau X-nya ini kamu ganti 15, mode-nya ada 2, 1 dan 5 dong. Karena kan dua-duanya paling besar frekuensinya. Kalau dia minta yang mode-nya itu cuma 1, yang ini nih yang 1 itu, berarti largest possible value of X itu cuma 14. Seperti itu ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 10B ya. Jawabannya X-nya adalah 14. Dan sampailah kita ke soal nomor yang 10C, soal terakhir. Ini juga ngikut tabelnya A, tapi sekarang kondisinya mediannya itu 3, guys. Jadi ini cara ngitungnya, ini kan ada 10 pieces, 15 pieces, 9 pieces, ya, 6 pieces. Nah, yang X ini berapa largest possible-nya kalau mediannya itu dia mau di sini mediannya. Nah, ini memang kamu harus coba satu-satu, dan sudah saya coba, nanti nilai X-nya di sini kamu ambil adalah 33. Kenapa? Ini akan membuat total frekuensinya kan itu sebenarnya 46 tambahin X. Jadi 46 tambahin berapa tuh? 46 tambahin 33, which is 79. Ya. Jadi letaknya itu adalah 79 tambah 1 bagi 2 ya. Di data ke-40. Data ke-40 itu kamu harus hitung one by one jadinya. Jadi untuk menghitung mediannya,
Di sini berarti 10 tambah 15 tambah 9. Nah, ya. Ini kan 25 tambah 9. Ya, nanti ini tambah 6. Ini juga. Nah, ini masih ya. Kalau kamu hitung ini, semuanya masih pas di urutan ke-40 itu masih di angka ketiga. Ya, number of goal-nya 3. Jadi ini jawabannya itu X-nya itu 33. Ini memang harus trial and error ya. Kalian boleh trial and error dari X-nya itu misalkan 29, X-nya 30, 31 and so on gitu. Nah, saya sudah uh, coba didapat nilai X-nya itu adalah 33 guys ya. Oke guys, demikian pembahasan untuk matematika konten kali ini ya guys ya. Topiknya adalah tentang statistika. Bagaimana so far? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini ya guys. Bye-bye.